Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inenga Aris Pratama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut adalah identitas saya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi teori masuk dan berkembangnya hidup Buddha di Nusantara untuk kelas 10 SMK. Video pembelajaran yang saya buat berdurasi 30-40 menit sebagai pemenuhan uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2022. Video pembelajaran ini diambil pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 13.00 WITA. Pengkondisian kelas pada video pembelajaran ini diambil dengan persiapan atau orientasi di kelas, persepsi dan motivasi pada pendahuluan, kemudian pengerjaan LKPD pada kegiatan inti, serta evaluasi dengan kuisis pada pembagian penutup. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita aturkan pangaja umat, kemudian dilanjutkan dengan doa. Oke, silakan ke kelas, Bimbing. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi sebelum Pak mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Jadi yang Pak sebutkan namanya, silakan mengatakan balik hadir. Kane Despa. Hadir, Pak. Aditya Putra. Hadir, Pak. Kalian, biarpun kita sudah dalam keadaan normal, jadi tetap kalian mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker, ya. Jadi Bapak harapkan dengan adanya protokol kesehatan ini kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19, ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa, masih ingat? Ya, zaman prasara. Ya, jadi zaman prasara itu kan dimana zaman manusia belum mengenal tulisan, nah, seperti itu ya. Jadi prasara itu kan diambil dari dua kata, pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara berarti tulisan. Nah, dalam zaman prasara itu kan ada namanya jenis-jenis manusia purba. Ya, di sini siapa yang masih ingat? Ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ya, Pithecanthropus. Tadi? Kedua, Pithecanthropus. Ya, Pithecanthropus. Yang ketiga? Homo sapiens. Ya, jenis manusia Homo. Jenis manusia purba yang ditemukan ada Pithecanthropus, ada Eccanthropus, dan ada Homo. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Kita mulai ya. Ya, SMK. SMK. Bisa. SMK. Kanisam. Jaya. Materi tentang teori masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ini. Ya, jadi nanti Bapak akan menampilkan sebuah video yang dimana kita nanti diskusikan dengan teman kelompok. Jadi kita akan memakai kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama itu dengan menyimak video berdiskusi bersama guru dan teman. Bapak harapkan kalian nanti dapat menjelaskan atau menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti Bapak harapkan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, ya, tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian untuk KKN pada pertemuan kali ini hampir sama seperti pertemuan sebelumnya. KKN untuk pelajaran sejarah Indonesia itu adalah 75, ya. Bapak
menampilkan sebuah gambar yang dimana gambar ini terkait dengan aktivitas dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jadi aktivitas ini kita kaitkan dengan materi yang akan kita bahas. Ya, kalau kalian amati di depan, di tampilan di depan itu gambar sedang apa? Belanja. Ya, jadi di sana ada pedagang. Ya, kemudian lanjut. Nah, kalau ini gambar apa? Ini biasanya sering Pak lihat di Antibe ada kegiatan seperti ini. Ya, ini biasanya pada pasta pande. Ya, ini gambar tentang apa? Hah? Mengasah senjata. Mungkin ada yang lain? Mungkin bisa mendeskripsikan gambar apa ini? Kalau biasanya pandai itu, kelompok pandai itu biasanya kelompok yang bagaimana? Membuat nah, ini pasta dalam agama Hindu kan ada kata Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ini bisa dikelompokkan pada kasta Ksatria. Ya. Jadi di sini kan pasti ada yang kastanya termasuk kasta pandai. Ya, ada kasta pandai di sini. Tidak ada. Itu satu pandai ya. Nah, kasta pandai. Oke, sebelum Pak lanjutkan, Bapak punya video nih untuk kalian. Video untuk menggali informasi terkait tentang keragaman. Ya, bisa kalian tonton di video. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Jadi dengan video ini Pak harapkan nanti biarpun kita berbeda-beda, biarpun di kelas ini ada keragaman, ya. Jadi kalau kita di Bali ada yang dikenal dengan kasta, ya. Jadi ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, tapi kita tetap satu kesatuan. Ya, Bapak menampilkan video tentang yang kedua ya. Berdasarkan penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu, diperkirakan agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad kedua Masehi. Dalam ajaran Hindu terdapat sistem lapisan masyarakat yang terdiri dari beberapa tingkatan atau kasta dari yang tertinggi hingga kasta terendah. 1. Brahmana, orang-orang yang tergolong dalam kaum Brahmana adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidang agama seperti pemuka agama atau pendeta. Kaum Brahmana sendiri merupakan kaum yang paling dihormati dan biasanya dijadikan sebagai penasihat raja. 2. Ksatria, orang-orang yang tergolong ke dalam kaum Ksatria adalah para raja, prajurit, dan semua orang yang berperan dalam menjalankan pemerintahan. 3. Waisya, orang-orang yang tergolong ke dalam kaum Waisya, dalam mereka yang melakukan kegiatan seperti berdagang, bertani, maupun berternak. Itu video yang Bapak tampilkan, itu membahas tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang apa video tadi? Nah, coba katakan, ayo.
Tentang apa? Oke, silakan diputar. Teori tentang masuknya Hindu Buddha. Iya, tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, oke, bagus sekali. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, jadi sesuai dengan video yang tadi kan disampaikan ada 5 teori yang berkembang di Indonesia. Ya, nah di sini Bapak sudah membuat LKPD. Jadi dari kalian silakan nanti setelah ini membentuk kelompok. Ya, kemudian Bapak akan membagikan LKPD ini, kemudian kalian diskusikan. Ya, jadi karena di sini ada 5 tema sesuai dengan yang akan kita bahas, jadi di sini kita membentuk sebanyak 5 kelompok. Ya, oke, silakan dulu kalian mencari kelompoknya dulu. Ya, jadi LKPD sudah Bapak bagikan. Ya, silakan dari kalian itu mendiskusikan sesuai dengan arahannya. Ya, di petunjuknya sudah ada di sana, silakan diikuti petunjuknya. Ya, kemudian kalian jawab sesuai dengan pembagian LKPD tersebut. Ya, jadi kelompok 1 itu membahas tentang teori Brahmana, kelompok 2 teori kesatria, kelompok 3 teori Waisya, kelompok 4 teori Sudra, kelompok 5 membahas tentang teori arus balik. Ya, jadi disesuaikan dengan LKPD-nya. Ya. Jadi Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya kurang lebih 25 menit. Ya, jadi setelah 25 menit kalian presentasikan di depan. Ya, jadi dipresentasikan apa hasil diskusinya. Untuk sumber ajarnya bisa kalian mencari pada buku paket, pada internet ataupun bahan ajar yang tadi Bapak bagikan. Ya, silakan kalian mendiskusikan.
Kelompok satu ya, mana bisa? Dapat materinya dari ini kelompok satu bahasa tentang dari Ramona yang lebihnya tadi dari awal. Nah itu jawab dulu ya. Kelompok kedua ada apa? Ya, ada masalahnya apa? Ini yang memperkuat dari yang itu bisa diambil dari pernyataan dari para ahli, bisa disampaikan di sana. Boleh. Nah itu bisa yang mendukung. Berarti kan bukti yang memperkuat itu didukung oleh tokoh itu. Ya. Ini juga buat yang belum minat sama kelompok itu. Ini presentasi ya. Ini aja.
Itu salah satu untuk bisa memperkuat dari teori kesatria. Ya. Jadi nanti untuk yang jadi untuk memperkuat teorinya. Ya. Oke, tadi sudah selesai ya semua ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ya. Jadi kalian nggak usah pindah posisi, diam aja seperti ini. Jadi untuk kelompok yang presentasi pertama kita berikan kelompok 1. Ya. Jadi silakan kelompoknya Winda untuk mempresentasikan ya. Winda artinya wanita yang ingin dimengerti. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Winda dan teman saya Winda. Saya Ciparmati. Saya Desto. Saya Winda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori Brahmana. Untuk teori Brahmana akan dijelaskan oleh teman saya. Teori Brahmana, teori sesuai dengan pendapat Wiji Fadil bahwa hibridisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Fadil didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa dan kata dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para suku agar mereka menjadi golongan kesatria. Bukti-bukti memperkuat teori adalah temukannya prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya? Bahwa istilah ini atau kelemahan dari teori Brahma. Kelemahan dari teori Brahma yaitu suatu fakta bahwa para kaum Brahma mempunyai pantangan untuk menyeberangi lautan sehingga tidak memungkinkan masuk ke Indonesia tanpa menyeberangi lautan.
diterima? Ya, semuanya. Ada apa kelebihannya? Kelebihannya yaitu ditulisnya kitab mereka dalam bahasa mereka yang hanya dipahami oleh orang lain. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah berdasarkan teori-teori yang diungkapkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di kepulauan Indonesia telah mencapai tingkat tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat muda. Melalui proses akulturasi budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat pada saat itu diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat saat itu. Baik, sekian dari kelompok kami tutup dengan salam santi. Om Santi 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 Om. Ya, biar untuk kelompok satu. Terima kasih dari kelompok 1 sudah memaparkan materi tentang teori Brahmana. Ya, jadi kelompok 1 sudah bagus menyampaikan tentang teori Brahmana. Kemudian dari kalian sudah bagus, sudah ada yang bertanya, sudah ditanggapi dengan baik oleh kelompok 1. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sade Anjurayani dan teman saya Widianti. Saya Widianti Subuka. Saya Purwani Buka. Saya Pratama. Saya Subuka. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait teori Satria. Untuk materi akan disampaikan oleh teman saya. Teori Satria. Pertama, sering disebut dengan teori Satria. Dalam kaitan ini, R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh itu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh pengaruh kaum Satria dan para prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori kesatria ini dikemukakan oleh R.C. Majumdar ini kurang detail dengan itu memperdalam masalah ini. Kamu dapat membaca buku Sanusi dan Sejarah Indonesia. Selama ini kepada ahli arkeolog yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat bertualangan para kaum Satria. Baik, apakah ada yang bertanya? Baik, dari kelompok Nawati. Ya, saya mau bertanya, apa saja bukti yang memperkuat teori Satria? Yaitu, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Bukti yang memperkuat teori Satria yaitu yaitu adanya tokoh pendukung Mukherjee dan Prof. Dr. I.S.I.L. Moen yang berpendapat bahwa golongan prajurit membawa agama Hindu Buddha ke Nusantara. Saya mau bertanya lagi. Coba kemukakan kelemahan teori Satria. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Pak Biu. Kelemahan teori. Para ksatria tidak memahami bahasa kata dan huruf Pahlawa. Baik, apa bisa diterima? Ya, bisa. Baik, sekian dari
presentasi kami. Terima kasih untuk kelompok yang sudah bertanya, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai teori kesatria. Ya, jadi di sana sudah dijelaskan bukti pendukungnya, kemudian pengertiannya, kemudian kelemahannya juga sudah dijawab di pertanyaannya dari Wahyu ya, apa saja kelemahan. Kita lakukan speaking dulu ya. Jadi kalian di sini sudah capek, sudah merasa lelah kayaknya ini ya belajar sejarah. Tapi kita harus semangat ya. Jadi kita akan melakukan speaking. Nah, jadi silakan kalian. Jadi ketika kalian ada angka 7 itu diganti dengan tepuk. Kemudian kelipatan 7 diganti dengan tepuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, Dari hasil yang kalian sampaikan tadi, baik itu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah bagus menyampaikan tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, jadi dari teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori Aristoteles. Oke, siapa di sini yang bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan? Kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu berdasarkan teori-teori yang ditemukan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Pulau Indonesia telah mencapai tingkat tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Melalui proses akulturasi, budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat pada saat itu diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat saat itu. Nah, bagaimana selanjutnya dengan persebaran agama itu, dan beberapa bukti arkeologis menunjukkan perkembangan masuknya agama Hindu-Buddha di kepulauan Indonesia. Pengaruh Hindu ditemukan berasal pada abad ke-5 dan ke-4 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kutai dan Tarumanegara yang menyebutkan sapi sebagai hewan persembahan menunjukkan bahwa agama Hindu berkembang di daerah itu. Juga adanya penyebutan dewa Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oke, terima kasih Lina atas kesimpulan yang disampaikan barusan. Silakan kalian buka di HP-nya. Nah, di HP-nya cari quizzes.com, kemudian masukkan kode ini. Ya, kemudian kalian nanti akan belajar menjawab pertanyaan. Nanti kan masih buka kali itu. Masukin aja kode ini. Sudah. Bacaan apa? Sudah itu. Apa namanya sudah mulai kabur. Oh di sana nanti aja mulai, tapi nanti di sini Pak komandonya. Jadi kalau dia udah mulai baru ya. 18, 19, 22. Ya. Ya, jadi siapa yang
Nah, ini udah, yuk. Jadi yang peringkat pertama lah yang akan mendapatkan handbag, ya. Jadi waktu menjawab adalah 5 menit. Ya, jadi nanti kalau misalkan terakhir langsung pas stop ya, kalau sudah 5 menit. Nah, nanti sampai 14.10 ya, sampai 14.10 pas stop. Tulisannya. akan cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi kita tentang hasil kebudayaan dari agama Hindu Buddha di Indonesia. Ya, mungkin ada yang tanyakan tuh sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, silakan kita akhiri dengan salam bersatu dan diakhiri dengan doa. Silakan buka kelas. Ya. Doa dulu ya. Untuk mengakhiri.